Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Dimar. Setelah beberapa saat tidak upload konten, beberapa teman menanyakan, nggak buat potensi desa Pak, gitu katanya waktu ketemu saya beberapa saat yang lalu. Kemudian alhamdulillah hari ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat potensi desa yang ada di Magetan sebelah timur, tepatnya di Desa Klagen, Kecamatan Barat. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman seluruhnya saja, baik yang baru saja bergabung dengan Dadi Dimar ataupun rekan-rekan yang dengan semangatnya membagikan konten-konten Dadi Dimar kepada rekan-rekan dan saudara-saudara yang lain, sehingga Dadi Dimar semakin dikenal. Desa Klagen, Kecamatan Barat ini berada kurang lebih sekitar 3-4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Barat. Jadi kalau teman-teman dulu kenal dengan nama Stasiun Barat, yang sekarang sudah berubah menjadi Stasiun Magetan, ini ke arah timur kurang lebih sekitar 3-4 kilo lah, menuju ke Sawahan Madiun, kalau nggak salah arahnya ke sana. Kita sudah masuk di lingkungan atau wilayah Desa Klagen. Untuk warga masyarakat Desa Klagen, Dadi Dimar kali ini menyapa penjenengan, khususnya warga Desa Klagen yang berada di luar Kabupaten Magetan, yang mungkin sedang merantau atau berdomisili di luar Desa Klagen. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi tombol kangen penjenengan terhadap desa penjenengan yang terus berbenah. Jalan sudah mulai dilebarkan kanan kirinya. Tadi kalau penjenengan perhatikan, sepanjang jalan mulai ditambah lebarnya begitu dengan cor di kanan kirinya. Dan inilah kantor Desa Klagen, Kecamatan Barat. Saya tidak masuk kantor desa rekan-rekan karena hari ini hari Minggu. Kita akan langsung menuju ke area persawahan karena hari ini saya mendapatkan informasi dari Bu Kades, Bu Lurah, bahwa hari ini beliau panen melon. Makanya saya langsung menuju ke area persawahan Bengkok, Kepala Desa Klagen. Inilah jalan menuju area persawahan yang menurut informasi ini ditanami atau dikembangkan budidaya melon.
Kalau dari pusat pemerintahan kabupaten, dari Magetan ke desa Klagen ini kurang lebih memerlukan waktu sekitar 30 menit mungkin rekan-rekan, dengan kecepatan santai tentunya. Ini sudah memasuki siang hari, tapi kita akan masuk ke wilayah menuju ke lahan bengkok kepala desa Klagen. Kita akan lewati jembatan kecil dulu. Ini harus hati-hati karena hanya muat satu kendaraan soalnya. Kalau mau simpangan harus berhenti salah satu. Rekan-rekan Dadi Timar seluruhnya yang setia menyaksikan konten-konten Dadi Timar, jadi sebagai tambahan informasi, saya dulu pernah tugas di kecamatan ini menjadi kasih pemerintahan waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 namanya masih Kecamatan Karangmojo. Masih Kecamatan Karangmojo. Kemudian di tahun 2000 itu dilakukan pemekaran. Kecamatan Karangmojo dimekarkan menjadi 2 kecamatan, Kecamatan Barat dan Kecamatan Kartoharjo. Ini kita sudah sampai rekan-rekan. Nampaknya di depan itu ada aktivitas. Kita minggir dulu. Inilah hamparan lahan yang ditanami melon yang dibatasi dengan pembatas plastik itu. Cukup luas sekali ternyata. Jadi alhamdulillah Dadi Timar berkesempatan untuk datang sesuai dengan informasi dari Bu Kades akan mengembangkan melon di wilayah desa Klagen. Kita lihat rekan-rekan. Subhanallah, luar biasa sekali memang. Senang kalau lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita melakukan usaha dan budidaya dan nyatanya berhasil. Ini sudah hari kedua atau ketiga dipanen. Nanti saya akan berbincang-bincang karena saya di sini ditemani oleh Pak Bandi. Beliau adalah suami dari Bu Lurah Klagen, kemudian ada teman-teman perangkat dan juga ada Pak Babin yang mengikuti kegiatan ini. Melon kuning atau kita lebih familiar dengan istilah melon golden, cukup luas, jadi luar biasa. Ini butuh keseriusan, butuh ketelitian, dan juga yang pasti butuh ilmu dan keahlian khusus ini untuk mengembangkan seperti ini. Sedang panen, bahkan warga masyarakat yang ikut
beraktivitas juga nampak bahagia melihat hasil yang luar biasa. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Pak Bandi dan juga Bu Lurah. Silakan teman-teman tetap simak konten ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Hari ini hari Minggu 20 Desember 2020, bertepatan dengan hari Minggu Kliwon ini. Minggu 5 Kliwon 8 13 pasarane. Jadi saya sekarang ada di Desa Klagen Gambiran, Klagen Barat, Klagen, karena Klagennya ada dua, Klagen Kecamatan Barat. Tadi penjenengan sudah ikuti perjalanannya. Kalau dari stasiun Magetan, yang dulu namanya Stasiun Barat, kurang lebih sekitar 3-4 kilo masuk ke sini yang penjenengan ikuti. Kita sempat berhenti di kantor Desa Klagen, dan hari ini saya ditemani Bu Lurah. Ini Bu Lurah Klagen, kebetulan sekarang menjabat di 1 tahun 3 hari. Iya, 1 tahun 3 hari, 13. Podo karo pasarane dino. Kemudian yang ada di sebelah saya ini suami Bu Lurah, Pak Bambang. Pak Subandi. Pak Subandi. Aku keliru jenenge. Mohon maaf. Kalau nggak gitu biar nggak rame, kan? Ya, Pak Bandi ini yang menangani teknis tentang bagaimana menanam melon Golden Apollo. Golden Apollo. Ini luar biasa kalau penjenengan perhatikan rekan-rekan, dan untuk teman-teman saya seluruh Purna Praja di seluruh penjuru Indonesia, kalau penjenengan pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana budidaya melon Golden, kebetulan kaos saya juga kuning ini. Ini nanti dengan Pak Bandi. Pak Bandi ini adalah kakungnya Bu Lurah. Pak Bandi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman saya. Ini luasnya berapa, kemudian berapa hari usianya atau berapa bulan produksinya, kemudian modalnya kira-kira berapa ini? Ya. Tapi hasilnya untuk gambaran biar teman-teman pengen, besar sekali ternyata melonnya. Ya. Monggo silakan. Ya, jadi lahan ini kurang lebih 3 hektar. 3 hektar ini ya? Ada kurang lebih 80.000 batang. Di sini yang saya tanam ada 4 varietas. Ada melon barata, itu yang melon putih atau melon biasa. Kemudian yang melon eksklusif ada 3 jenis, yaitu yang tadi Pak Eko sampai pegang ini adalah Golden Apollo. Kemudian ada lagi yang Kinasih. Ada lagi yang melon Kinanti. Jadi Kinanti itu dalamnya sama, luarnya kuning tapi dalamnya oranye. Oh, dalamnya oranye. Ya, kalau Kinanti ya? Ya, kalau Golden Apollo sama Kinasih itu sama, cuma luarnya kuning, dalamnya putih. Untuk modal, jadi hitungannya itu kalau melon yang biasa itu 1 batang sekitar 8 sampai 9.000 kalau ini tanaman engkel. 1 batang ya, 8 sampai 9.000. Ya, untuk BOP-nya itu kalau kita hitung dari awal semuanya baru, dari musanya baru, kemudian ajirnya ini baru, itu segitu untuk melon 8.000. Untuk yang melon eksklusif seperti Golden ini sekitar 11.000. Karena kita beda untuk nutrisi sama ininya beda. Oh. Gitu, ya. Terus kalau hasilnya, kalau perbandingan yang biasa dengan yang
Berbeda. Jadi kalau melon yang barata yang biasa tadi, dulu gimana habis panen dapat 4 mobil, saya kirim ke Pasar Induk Kramat Jati. Sampai Kramat Jati ya, kirimnya ke sana. Oh. Itu per hari ini itu yang bagusnya laku 9.500 per kilonya. 9.500 untuk yang per grade kilo. yang grade A, Kelas yang A-nya. A ya. Ya. Satu butir sampai berapa kilo kira-kira itu? Kalau yang melon biasa ada yang 3 kilo, 2 kilo, bahkan ada yang 5 kilo. Oh, ada yang 5 Main kilo. di rumah ada yang 5 kilo saya bawa pulang. Oh. Karena untuk size-nya market itu kan paling maksimal 3 kilo. Ini bisa sampai 5 kilo ya? Ada main sampai 5 kilo yang melon biasa. Kalau harga, kalau dibanding dengan yang kayak gini, kalau yang Golden Apollo ini kebetulan ini kan marketnya ke supermarket ya, seperti ke Hypermart, ke Lotte Mart dan sebagainya itu. Per hari ini yang A itu diambil 15.000. 15.000 ya? Yang A itu. Sampai grade A-nya. Grade A itu 1,5 up, kemudian warnanya bagus, kemudian tidak ada cacatnya fisik buah. Itu masuk di 1,5 kilo. 1,5 kilo ke atas. Pak Banti, ini Pak Lurah ini, kalau sekian luasnya ini 3 hektar, kira-kira keluar uang berapa ini? Kira-kira saja estimasi. Kira-kira sekitar semuanya 500-an. 500 juta? Ya. Boleh. 500 juta teman-teman. Jadi dari awal itu. Dan ini panennya ndak langsung habis ya, tapi bertahap ya? Memang saya jarak jadi 1 minggu. Jadi kan mulai kemarin panen, hari ini panen, besok panen. Yang sana itu hari ini di atas 2 lagi panen. Ini yang gelombang terakhir yang ada 2 petak, jadi ada 20 ribuan batang yang gelombang terakhir. Luar biasa sekali teman-teman. Inilah inovasi untuk pengembangan potensi desa. Dulu Bengkok ini biasanya hanya ditanami padi ya? Tebu. Oh, tebu. Jadi selama padi dan tebu. Kepala desa seumur hidup di Klagen ini belum pernah ditanami padi sama melon. Baru kali ini. Baru kali ini ya? Jadi seumur hidup ini selamanya tebu. Tebu ya. Ini berarti diolah dulu tanahnya, kemudian baru digunakan. Jadi saya olah pakai traktor itu yang di jalan itu dan yang traktor biru itu. Saya olah kemudian dari pupuk kandang, kemudian ada mikroba, ada asam humat, asam sulfat, asam amino, dan pupuk NPK. Ya karena Pak Banti ini memang ahli di pertanian soalnya ya kan. Untuk Bulura, ini ada Bulura. Bulura ini untuk tenaganya ada Pak Babin, kemudian ada teman-teman saya dari perangkat desa. Ini yang di belakang itu pengawalnya Bulura soalnya, jadi kemana-mana ikut Bulura. Bulura, nyon tolong disampaikan untuk tenaganya penjenengan di era pandemi ini ngambil dari mana ini? Dari warga. Dari warga kita sendiri. Sekitar 30 orang. Tenaganya ya? Tenaganya untuk ibu-ibu, untuk yang merawat, yang nyirami. Oh. Terus Yang nyemputnya laki-laki. Laki-laki. Oh, jadi begini rekan-rekan. Jadi di tengah pandemi ini di Desa Klagen untuk pemberdayaan di Desa Klagen Kecamatan Barat. Ini untuk pemberdayaan Bulura melibatkan penduduk desanya untuk sama-sama bisa bekerja. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita yang ada di lingkungan kita untuk sama-sama bekerja mendapatkan hasil dari sini ya. Digajinya per bulan atau borongan, Bu? Harian. Seminggu sekali. Seminggu sekali tapi hitungannya harian. Ya, tiap hari Seminggu. Sabtu gajian. Oh, tiap hari Sabtu gajian. Ya. Berarti kemarin baru saja bayar ini gitu. Ya. Ya. Ini rekan-rekan jadi banyak cara untuk memberdayakan masyarakat kita. Penjenengan bisa lihat potensinya sungguh luar biasa. Ini untuk Bengkok. Bengkok ini haknya Bu Lurah. Kurang lebih luasnya berapa, Bu? Totalnya yang punya penjenengan? 2,5. 2,5 ya? Ya. 2,5 dengan jadi termasuk tidak terlalu luas sebetulnya untuk ukuran Bengkok kepala desa. 2,5 ditanami melon golden ini dan masih ada lagi barata dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat luasannya rekan-rekan potensinya cukup luar biasa dan banyak menyerap tenaga kerja 30 orang setiap hari. 30 orang setiap hari. Ini bisa juga nanti suatu saat jadi komoditi yang sekarang mulai dikembangkan. Dan karena melon ini Pak Banti, suaminya Bu Lurah ini mengembangkan melon, Bu Lurahnya menangkap itu dengan membuat batik. Di desa ini ada batiknya kan?
sudah mulai dirintis ya? Batik melon itu yang dari sini bukan? Bukan. Oh, bukan. Kemarin kita pesen ke cuma motifnya kita. Oh, saya pikir batiknya di sini. Ya. Jadi karena waktu rapat sempat menyampaikan batik melon, saya Ya. pikir hasil dari sini. Ternyata untuk ciri khasnya mengambil motif melon supaya Klagen itu lebih Ya, dikenal. itu gabung dengan motifnya Magetan sama saya tambah motif melon. Melon. Oh, sudah bisa buat desainer tapi belum ada pembatiknya. Ya. Jadi mungkin suatu saat ke depan akan dibuat di sini mungkin sentra batik melon karena hak patennya luar biasa itu. Ya. Ketika ada batik melon. Jadi di Magetan ini di era kepemimpinan Pak Bupati Suprawoto ini, Pak Bupati saya, awal beliau menjabat itu baru 7 kelompok. 7 kelompok pembatik. Sekarang sudah sampai 30 dan itu tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul lagi di wilayah desa Klagen ini. Mudah-mudahan matur nuwun dengan tangan dingin Bu Lurah dan keluarga dan suami didukung dengan teman-teman yang ada di sini bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, menjadi pemacu semangat bahwa kita harus berpikir di luar kebiasaan. Kalau kebiasaannya hanya satu komoditi, ini kita coba kembangkan komoditi melon yang biasanya hanya tebu dan padi ya Pak. Ya, Nah, sekarang sudah bergeser ke melon. Hasilnya jauh lebih ini ya. insya Allah. Nek ngomong bati sini-sin teman-teman. Jadi itu rekan-rekan, silahkan nanti kita akan lihat dulu apa namanya melonnya seperti apa, goldennya luar biasa. Dan ini pangsa pasarnya di supermarket, di hypermart dan lain sebagainya. Silakan nanti kita ikuti apa namanya melonnya seperti apa, kemudian nanti akan kita ambil gambarnya. Terima kasih untuk teman-teman Purna Praja. Sekali lagi ada 2 yang kemarin di Ngentep, nah sekarang ada di Klagen Kecamatan Barat. Jadi di ujung selatan dan ujung utara, timur utara ya sini ya. Timur utara. Jadi itu silakan kalau pengen tahu tentang melon golden boleh studi banding ke tempat kami. Nanti kita akan ajak Pak Bandi untuk menyampaikan banyak hal nanti apabila teman-teman berkenan datang dan berkunjung ke Magetan. Saya tunggu kehadirannya di Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan kita dengan Bu Lurah dan juga dengan suami Bu Lurah, Pak Bandi. Ada banyak hal yang saya peroleh, yang Dadi Dimar peroleh ketika ngobrol dengan beliau-beliau ini, rekan-rekan. Jadi memang di persawahan ini mungkin saking asiknya ya, saya nggak ngerasakan panas yang luar biasa. Dari beliau-beliau saya mendapatkan satu hal yang saya anggap positif terkait dengan bahagia ketika kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi jalan rezeki atau pintu rezeki dari saudara-saudara kita yang lain. Apa yang dilakukan oleh Bu Lurah beserta suami ini memang memerlukan satu keberanian yang luar biasa untuk berusaha. Beliau begitu yakinnya bahwa harus berpikir, bertindak di luar dari kebiasaan. Nah, ini satu inovasi yang
cukup membanggakan dan berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga warga Desa Klagen dan sekitarnya atau warga desa yang mempunyai lahan di hamparan yang berdekatan bisa studi tiru, bisa mencontoh, tentu saja dengan kemampuan masing-masing untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan kita. Ternyata banyak pintu yang bisa dilalui ketika Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya. Senang lihat masyarakat begitu semangatnya bekerja, kemudian juga berpenghasilan di tengah situasi yang tentu kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini benar-benar berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita ada di sawah, di ladang, kemudian kita memperhatikan hasil jerih payah rekan-rekan kita, dan alhamdulillah berhasil. Tentunya banyak mimpi yang harus kita raih. Dari perbincangan ini saya banyak mendapatkan informasi dari Bu Lurah dan suami beserta teman-teman yang lain. Ini sudah mendekati jam zuhur, rekan-rekan, tapi nggak terasa. Nah, saya diajak oleh Pak Banti dan Bu Lurah untuk menuju gubuk di seberang jalan itu untuk ngobrol lagi yang mungkin dengan berteduh. Sementara para pekerja sedang melakukan sortir terkait dengan ukuran dan juga kualitas dari melon ini. Ternyata pangsarnya cukup bagus, bisa tembus sampai di Jakarta ternyata. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi di gubuk, rekan-rekan, atau di tenda itu. Silakan ikuti terus konten Dadi Timar. Rekan-rekan, ini sudah dibelah. Tadi kita di sawah sebelah, sawahnya Bu Lurah dan Pak Banti. Nah, ini kita akan coba. Ayo, lu masuk aku tok iki. Ayo, Pak Tani. Jadi kita akan coba, kita buktikan rasanya karena beliau ini malang melintang di dunia melon sudah lama. Nah, ini karena di daerah sini tidak ada yang berani nanam di musim seperti ini. Nah, ini Mbak Lurah ini pasangan suami istri nekat ini. Jadi berani ngambil resiko, dan memang hidup itu penuh resiko, rekan-rekan. Siapa yang berani mengambil resiko, maka ketika berhasil memang luar biasa. Kita coba. Kulitnya tipis dan rasanya manis. Ini nggak ada apa tambahan zat-zat Tidak ada, ya? ini alami. Kalau sudah kuning berarti memang sudah luar sudah masak. Oh, masak pohon. Jadi silakan rekan-rekan, mari sama-sama kita berdayakan potensi yang ada di desa. Matur nuwun Pak Banti, Bu Lurah, Pak Babin sudah mengikuti kegiatan kita. Ini di luar dari perencanaan, rekan-rekan. Jadi kita ngalir aja gitu. Tadi kebetulan saya habis ada kegiatan, kontak-kontakan, jalan.
sampai di sini. Luar biasa manis. Jadi jangan percaya saya kalau belum datang ke Desa Klagen. Ini, ya rekan-rekan, ini satu lagi. Tadi saya udah makan habis 2 ini, mau anis. Kemudian ini ada, ini besar banget ini. Ini berapa kilo Mbak Lurah? 4,5. 4,5 satu butir. 4,5 kilo ini melon barata. Jadi penyiran bisa bayangkan ketika ini satu pohon keluar berapa? Satu ini? Satu kalau yang itu. Oh, satu. Jadi satu pohon satu. Tapi besar sekali. Saya baru tahu ini 4,5 kilo beratnya. Jadi sekali lagi teman-teman, potensinya ternyata banyak. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Kan Mbak Lurah ini, Pak Lurah, Bu Lurah ini backgroundnya malah bukan pertanian loh sebetulnya, tapi bisa bergelut di dunia pertanian. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dan tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Luar biasa sekali. Itu rekan-rekan jalan-jalan kita hari ini, melihat potensi terpendam yang ada di Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Semoga konten ini bisa membawa manfaat, memicu semangat kita, menumbuhkan rasa juang kita untuk bagaimana kita berusaha dan berupaya menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten Dadi Timar berikutnya. Tetap semangat dan yakinlah hari esok akan menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.